ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد وقال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد معاشر المؤمنين jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita mengucapkan syukur kita kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Karunia yang pertama yaitu berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya berupa nikmat sehat, nikmat usia, nikmat keluarga, nikmat masyarakat yang baik dan nikmat-nikmat yang lainnya. Yang seandainya kita menghitung nikmat Allah tersebut, maka tentu kita tidak akan sanggup karena begitu besar dan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi wujud syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia mendapat nikmat, yang pertama selalu berucap alhamdulillah. Apapun kenikmatannya, apapun rezekinya yang Allah berikan kepada kita, sedikit atau banyak, selalu kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwa kenikmatan-kenikmatan yang Allah dapatkan, yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, jadi berusaha untuk meyakini bahwa apa yang kita dapatkan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepintaran kita, kecerdasan kita, keahlian kita, prestasi kita, bukan. Tetapi semata-mata kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, syukurnya seorang hamba setelah dengan lisannya, dengan keyakinannya, maka yang ketiga yaitu berusaha untuk meningkatkan amal salehnya. Karena sungguh seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah tatkala dia mendapat nikmat, justru dia semakin dekat kepada Allah. Di saat dia bertambah kenikmatannya, justru dia semakin mendekat kepada rumah Allah yang di masjid. Di saat dia bertambah kenikmatannya, maka dia semakin berusaha untuk memperbanyak amal salehnya. Maka itulah yang disebut sebagai fakir syukur. Salawat dan salam atas Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ikutan dan contoh yang terbaik untuk kita semuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah, karena sebab iman dan takwa inilah yang telah akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebab iman dan takwa inilah yang telah akan diberikan oleh Allah balasan berupa surga Firdaus insyaallah. Maka jangan pernah tinggalkan iman kita hanya karena dunia. Jangan pernah tinggalkan takwa kita hanya sekedar harta dunia. Karena sesungguhnya dunia ini fana. Dunia ini ada batasnya. Kalau mengutip dalam hadis Nabi SAW bahwa umur umatku itu adalah antara 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit di antara mereka yang lebih daripada itu. Maka kita ukur umur kita hari ini berapa dan mengacu pada hadis Nabi tersebut. Sungguh orang yang beruntung dan orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian dan selalu mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian tersebut. Maka inilah dia yang dikatakan sebagai orang yang cerdas. Maka jangan dimulai oleh Allah, jangan pernah kita terbuai dengan urusan dunia yang hanya sesaat, yang hanya fana. Karena apa yang kita miliki pasti akan ada batasnya, termasuk hanya sekedar mengejar kenikmatan dunia berupa harta. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan iman kita, takwa kita, dan kuatkan keagamaan kita. Karena ketika seorang beragama dengan baik, maka Allah akan berikan ketenangan kepada dirinya. Seolah-olah dunia itu kecil di matanya. Sebagaimana ungkapan Umar bin Khattab, letakkanlah dunia itu di tanganmu dan janganlah engkau letakkan dunia itu di hatimu. Tetapi letakkanlah akhirat itu di hatimu dan janganlah engkau letakkan
akhirat itu di tangan. Maknanya apa? Maknanya adalah ketika kita berkaitan dalam hidup ini dengan dunia, maka jangan kemudian dalam memikirkannya. Tidak perlu berlebihan. Kalau seandainya ada sesuatu yang hilang dari kita, nah itu amanah. Karena apa yang ada pada diri kita sebenarnya adalah amanah. Dulu kita tidak membawa apa-apa, maka suatu saat nanti kita berpulang kepada Allah dengan tidak membawa apa-apa kecuali amal soleh. Maka letakkanlah dunia di tangan kita, jangan kemudian dibawa ke hati kita. Hanya persoalan dunia sampai-sampai kemudian rela untuk menyakiti orang lain. Hanya sekedar persoalan dunia sampai-sampai tega terjadi orang lain, tahu bila saya. Maka belajarlah dari Rasulullah SAW. Di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi disebutkan inama ubistuil kami makarim akhlak. Rasulullah itu dulu disebut tentang akhlak, pelajaran bernama memiliki akhlakul karimah. Dan dalam surat Al-Ahzab ayat 22, "Kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Kita diminta untuk mencontoh Rasulullah. Karena Rasulullah adalah teladan yang baik. Maka termasuk dalam kehidupan Rasulullah SAW. Dan Islam disebarkan bukan dengan pedang, tetapi Islam disebarkan dengan akhlakul karimah. Maka kalau mengutip dalam hadis Nabi SAW misalnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Selalu berkaitan antara iman dan akhlakul karimah. Keimanan kepada Allah dan akhlakul karimah. Di situ disebutkan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini persoalan akidah, perkara akidah. Maka jangan pernah menganggap bahwa iman saya adalah iman yang paling benar, yang lain salah. Iman saya adalah yang paling sahih, yang paling baik di antara yang lainnya. Belum boleh mengklaim seperti itu sebelum iman atau kepercayaan kepada Allah dan hari akhir itu kami jawabkan dengan akhlakul karimah. Kalau sekedar yakin saya beriman kepada Allah belum cukup, tetapi iman yang baik itu akan terjawabkan dengan akhlakul karimah. Maka dalam ungkapan yang pertama, "Falyaqul khairan aw liyasmut," berkata yang baik atau diam. Kalau dalam konteks hari ini, mungkin setiap kita pegang HP, maka bentuk "Falyaqul khairan aw liyasmut" adalah lebih baik diam ketika kita tidak mampu dan mau men-share sesuatu yang bermanfaat. Karena setiap perkara itu pasti akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Maka orang yang beriman selalu berpikir, apakah yang saya lakukan ini bermanfaat untuk akhirat saya atau tidak? Ketika tidak bermanfaat untuk akhirat kita, tinggalkan. Konteks untuk hari ini seperti ini. Atau yang lain, ketika kita tidak punya kalimat yang baik untuk kita ucapkan, lebih baik diam, itu lebih selamat. Karena setiap kita pasti akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perkara dosa kecil yang boleh jadi dengan dosa kecil itu bisa memasukkan dia ke dalam neraka. Demikian juga sebaliknya, ada kebaikan kecil yang boleh jadi kebaikan kecil itu bisa memasukkan dia ke dalam surga. Maka berhati-hatilah dengan perkara kecil. Termasuk dalam hal ini adalah perkataan yang sia-sia. Islam tidak mengajarkan demikian. Min husnul Islam ma'ifat qulub tarkumalani. Di antara kebaikan seorang muslim itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka kalau seandainya tidak ada ungkapan yang bermanfaat yang ingin kita sampaikan, lebih baik diam. Maka selalu berpikir, bermanfaatkah apa yang saya lakukan, apa yang saya ucapkan dengan akhirat saya atau tidak? Kalau tidak, diam lebih selamat. Adakah yang bermanfaat untuk saya share? Kalau tidak ada manfaatnya, lebih baik tidak share. Lebih selamat. Kemudian sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia yukrim jarahu, memuliakan tetangganya. Para ulama mengatakan, siapa yang disebut dengan tetangga itu? Para ulama ini mengatakan, yang disebut dengan tetangga itu adalah 40 rumah ke depan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri kita. Artinya, tetangga kita itu bukan 1-2 rumah di samping kanan kiri kita, tetapi tetangga kita adalah orang yang ada di 40 rumah kanan, kiri, depan, dan belakang kita. Berarti kurang lebih sekitar 160 rumah atau 160 kakak.
Paling tidak kita harus berbuat baik minimal kepada tetangga kita, ya minimal satu RW atau satu kampung. Inilah alat Islam di mana mereka tidak menjadi generasi yang terasing, tetapi generasi yang selalu guyup, rukun, berbuat baik kepada siapapun. Ini bentuk ejawantah dari iman kepada Allah dan hari akhir. Fadhil jawab. Maka kalau seandainya kita ingin melihat orang ini baik atau tidak, maka tanyakanlah kepada tetangganya yang sehari-hari selalu berinteraksi dengan dia dan tahu apa aktivitas sehari-harinya. Dan lalu kemudian yang ketiga, fadhil dhaif, memuliakan tamunya. Memuliakan tamunya. Ada pada Islam di saat seseorang kedatangan tamu, maka langkah pertama adalah awal dibilang Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa Islam tampil dengan kecerahan, Islam tampil dengan kesejukan, Islam tampil dengan kedamaian, di mana kepada siapapun maka yang ditampilkan adalah kesejukan dan kedamaian. Zaman dimulai oleh Allah, itulah Islam. Maka kesempurnaan Islam seseorang bukan sekedar mengakui saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan itu. Bukan hanya itu saja, tetapi iman dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini terkejawantahkan dalam aktivitas sehari-hari, yaitu dengan akhlakul karimah. Maka sesungguhnya seseorang dikatakan baik itu tatkala dia juga berbuat baik kepada orang lain dan berhati-hati dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kalau seandainya kita tidak berbuat baik, karena setiap apa yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat yang 160 disebutkan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man ja'a bi sayyi'atin fala yujza illa billah wa hum la yuzlamun. Siapa yang berbuat baik maka Allah akan balas dengan 10 kali kebaikan, dan barang siapa yang berbuat buruk maka Allah akan balas dengan keburukan yang sama. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dirugikan atau menggolimi. Ungkapan ini maksudnya menjadi amal kita sehari-hari. Dan berhati-hati, karena sesungguhnya perbuatan yang kita lakukan yang pasti akan dibalas oleh Allah. Kalau kita berbuat baik, maka beruntung 10 kali lipat akan kita dapatkan, bahkan lebih. Tetapi ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat buruk, maka boleh jadi Allah akan balas dengan perbuatan yang sama, juga bahkan lebih. Termasuk ketika kita menzalimi orang, maka ada dua dosa yang seandainya kita melakukan, maka dosa ini atau balasan Allah akan diberikan tidak perlu nanti tunggu di akhirat, tetapi boleh jadi Allah akan memberikan balasan langsung cash di dunia. Dosa apakah ini? Dua dosa apakah ini? Yang pertama adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ini yang pertama. Allah hari ini kita sedang mengalami masalah ekonomi, hidup kita semakin sulit, kita sedang diterpa oleh segala masalah dan sebagainya. Coba teleponlah orang tua kita, mohon maaf sama orang tua kita, minta doa kepada orang tua kita. Boleh jadi masalah-masalah yang menerpa diri kita, boleh jadi karena kita hari ini tidak berkomunikasi dengan orang tua kita atau berbuat zalim kepada orang tua kita. Maka tatkala orang tua berdoa kepada Allah, insya Allah akan kabulkan doanya. Karena ada 3 doa yang seandainya seorang berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan, dan seolah tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua, musafir, orang yang melakukan perjalanan. Dan ketiga, orang yang terzalimi. Dan yang kedua, dosa apakah ini? Yakni dosa berupa kezaliman kepada orang lain. Jangan pernah untuk menyakiti orang lain, karena saat kita menyakiti orang lain, boleh jadi Allah akan membalas ketika kita nanti di dunia. Kezaliman yang kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja, boleh jadi ini menjadi penyebab keburukan pada diri kita ketika di dunia. Mungkin saja kita menilip uang orang lain, kita membuat laporan palsu dan sebagainya. Kita tulis misalnya ambil 1 juta saja misalnya, boleh jadi Allah akan balas dengan diberikan satu musibah yang mungkin akan mengurangi hartanya tadi 1 juta bahkan lebih. Entah kemudian anaknya diberikan sakit, entah itu keluarganya dapat masalah, atau mungkin dirinya sendiri dapat masalah karena dia makan uang yang haram. Atau ketika dia menyakiti orang lain, boleh jadi ketika kita menyakiti orang lain yang mungkin lebih kecil dari kita, boleh jadi ada orang lain yang lebih tinggi derajatnya daripada diri kita menyakiti kita. Yang jelas, setiap apa yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah. Apakah perbuatan dosa berpengaruh dalam hidup kita?
Apakah makanan haram berpengaruh dalam hidup kita? Berpengaruh. Apakah maksiat berpengaruh dalam hidup kita? Berpengaruh. Seorang salafus saleh mengatakan, ketika aku berbuat dosa, ketika aku berbuat maksiat, sungguh pengaruhnya sampai kepada kendaraan saya. Saat itu kendaraannya tidak bisa digerakkan, tidak bisa diatur. Yang kedua, ketika aku berbuat dosa dan maksiat, pengaruhnya sampai kepada pasangan saya, maksudnya istrinya. Istri yang biasanya taat kepada dia tiba-tiba berbuat tidak taat kepada diri. Dan ketika aku berbuat dosa dan maksiat, pengaruhnya sampai kepada anak-anak saya, anak-anak yang biasanya soleh, yang baik, karena perbuatan dosa yang dilakukan adalah seorang ayah sanggup membuat anaknya jadi tidak soleh. Maka insya Allah ketika seorang berusaha untuk berbuat baik, panjang surat yasud. Sesiapa yang menanam kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama. Dan sesiapa yang menanam keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan yang sama. Maka di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita introspeksi diri, marilah kita berusaha untuk bermuhasabah agar hidup kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa beribadah untuk menangani bernafa'i wa ya'udhu ma'amil ayati wa zikril hakim. Aku lupa dihadap astagfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimin bi dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.